Halo semua, perkenalkan nama saya Christianus Magi dengan NIM 24238120052. Saya dari kelas A, Prodi Pengelolaan Hutan semester 2. Saya dari jurusan Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang GPS atau Global Positioning System. Jadi yang pertama itu ada pengertian. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang berfungsi untuk menentukan posisi. Definisi GPS menurut para ahli, yang pertama Roger L. Aston atau pionir GPS. Roger L. Aston yang berperan penting dalam pengembangan awal GPS mendefinisikan GPS sebagai sistem navigasi berbasis satelit yang menggunakan sinyal dari satelit-satelit yang mengorbit bumi untuk menentukan posisi geografis di permukaan bumi. Sistem ini memungkinkan penentuan lokasi yang akurat di hampir seluruh dunia. Jadi yang berikut ada sejarah GPS. Sejarah GPS dimulai pada tahun 1970-an dan berkembang pesat hingga menjadi sistem navigasi yang kita kenal saat ini. Berikut adalah garis besar sejarahnya. Yang pertama, latar belakang dan awal pengembangan tahun 1960-an. Sebelum GPS, teknologi navigasi berbasis satelit sudah ada seperti transit system yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Sistem ini digunakan untuk keperluan militer, terutama dalam menentukan posisi kapal di laut. Perkembangan GPS modern 2000-an hingga sekarang. Pada tahun 2000, akurasi GPS untuk pengguna sipil ditingkatkan setelah penghapusan fitur Selective Availability. Akurasi posisi GPS untuk pengguna sipil meningkat dari sekitar 100 meter menjadi sekitar 10 meter. Pada tahun 2010, GPS semakin berkembang dengan penggunaan smartphone yang dilengkapi dengan receiver GPS, memungkinkan aplikasi navigasi seperti Google Maps, Apple Maps, dan banyak lainnya menjadi sangat populer. Selain itu, penggunaan GPS juga meluas ke berbagai sektor, termasuk pemetaan, transportasi, pertanian, pelacakan logistik, dan bahkan olahraga. Yang berikut cara kerja GPS. GPS Garmin bekerja yang akan menerima sinyal dari satelit GPS, mengukur jarak ke setiap satelit, dan menggunakan informasi ini untuk menentukan lokasi pengguna melalui proses yang disebut trilaterasi. Contoh penggunaan. Yang pertama, menentukan posisi. Saat Anda menyalakan GPS Garmin, perangkat akan mulai mencari sinyal dari satelit GPS. Yang kedua, menghitung jarak. Setelah terhubung dengan beberapa satelit, perangkat akan mengukur jarak ke setiap satelit. Terus yang ketiga, menentukan lokasi. Dengan menggunakan trilaterasi, perangkat akan menghitung lokasi Anda secara akurat. Dan yang keempat, menampilkan lokasi. Lokasi Anda akan ditampilkan pada layar GPS Garmin bersama dengan informasi lain seperti koordinat geografis. Yang berikut, tantangan kendala GPS. Yang pertama, ketergantungan pada sinyal satelit. GPS sangat bergantung pada sinyal yang dikirimkan oleh satelit, dan sinyal ini dapat terganggu oleh berbagai faktor. Di daerah-daerah dengan bangunan tinggi seperti kota-kota besar atau kawasan dengan banyak gedung pencakar langit, atau di daerah tertutup seperti terowongan atau ngarai, sinyal GPS bisa terhalang atau melemah, mengurangi akurasinya. Yang kedua, akurasi terbatas.
Di beberapa kondisi, meski GPS sangat akurat, akurasi tersebut bisa terbatas di kondisi tertentu. Misalnya, di kawasan yang memiliki banyak hambatan fisik seperti gedung tinggi, daerah hutan lebat, atau di bawah tanah, akurasi GPS dapat menurun. Keuntungan GPS. Yang pertama, akurasi lokasi yang tinggi. GPS memberikan kemampuan untuk menentukan lokasi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Seringkali dalam hitungan meter atau bahkan lebih tepat lagi dengan teknologi terbaru. Hal ini sangat penting dalam aplikasi seperti navigasi kendaraan, pengiriman barang, dan pemetaan. Yang kedua, penyediaan waktu yang akurat. GPS tidak hanya memberikan informasi posisi, tetapi juga sangat tepat dalam memberikan informasi waktu. Ini sangat penting dalam berbagai industri seperti telekomunikasi dan sistem keuangan yang memerlukan sinkronisasi waktu yang akurat. Dan yang ketiga, kemudahan navigasi. GPS memungkinkan kemudahan dalam navigasi baik untuk kendaraan, pejalan kaki, ataupun dalam penerbangan. Aplikasi seperti Google Maps dan Apple Maps memungkinkan orang untuk bepergian dengan arah yang jelas dan menghindari kemacetan atau rute yang salah. Yang berikut, aplikasi GPS yang digunakan dalam bidang kehutanan. Seperti halnya saya adalah jurusan kehutanan. Aplikasi GPS yang dapat digunakan dalam bidang kehutanan. GPS perintis. Aplikasi navigasi yang dapat membantu menavigasi jalur, jalan, jalur air, dan area hutan belantara. Yang berikut Avanza Maps, aplikasi yang dapat digunakan untuk inventarisasi tegakan. Jadi dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dari penggunaan GPS atau Global Positioning System di bidang kehutanan dapat dilihat dalam beberapa aspek penting, antara lain. Yang pertama, pemetaan dan inventarisasi. Sumber daya alam, pemantauan, dan pengawasan, perencanaan, dan manajemen hutan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penggunaan GPS di bidang kehutanan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam hutan. Berikut dan tersebut adalah penjelasan dari saya mengenai GPS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.